banyak niat yang baik. Niat apa aja, termasuk saya nanti kalau udah punya rezeki, udah punya usaha sendiri, saya pengen punya panti asuhan 1000 anak yatim. Tapi niatnya yang kuat ya. Kalau ternyata itu baru terwujud setelah 20 tahun, la tahzan, gak usah bersedih, gak usah berkecil hati. Kenapa? Sejak kita berniat punya pesantren, punya panti asuhan 1000 anak yatim, walaupun terwujudnya setelah 20 tahun, pahalanya tuh dihitung dari awal berniat, bukan ketika terwujud. Keren kan niat tuh? Jadi pahalanya dihitung dari ketika kita berniat, bukan ketika itu terwujud. Kalau terwujud, dilipat gandakan 10 kali lipat. Sebelum terwujud, dihitung satu kebaikan yang utuh. Misalnya, saya dalam hati saya punya niat, saya nanti mau bikin camp pengungsi. Kalau kemarin yang saya datang sama teman-teman itu kan camp pengungsi Suriah yang ada di Turki. Yang artinya para pengungsi yang udah aman kondisinya. Kita coba bantu kecil-kecilan. Nah ini dikasih lagi tanah sama Erdogan, sama Turki, lewat menteri di niatnya, lewat Golden Future kita kerjasama di Aleppo perbatasan dengan Turki, di dalam Suriahnya. Yang gak bisa nyebrang, yang gak bisa ngungsi keluar negeri, maka ditampung di situ, dikasih berapa hektar tanah, disuruh coba kalian bisa nggak bikin camp di situ. Saya punya niat, saya akan coba bareng-bareng dengan Golden Future harus punya camp di Aleppo bagian perbatasan Turki yang menampung minimal 100.000 pengungsi Suriah. Itu kan niatnya. Kapan terwujud? Allahu alam. Yang penting saya ikhtiar aja dulu dari sekarang, mulai membangun sosmed. Saya harus banyak followers. Kenapa? Makin banyak followers, insya Allah funding untuk kemanusiaan lebih gampang. Terus juga membangun jaringan beberapa tempat di seluruh Indonesia supaya kita kerja bareng-bareng untuk selain kemanusiaan di Suriah, kemanusiaan juga di Indonesia. Bikin kegiatan-kegiatan dakwah anak muda. Tapi salah satu target goals saya itu adalah bisa ngebantu korban-korban perang, bukan membantu perang, membantu korban perang. Kalau membantu korban perang kita datangnya bawa roti, bawa gandum, bawa obat-obatan. Kalau membantu perang kan bawa senjata ya, dan saya megang senjata juga belum pernah. Nah, niatnya 100.000 pengungsi di camp di dalam Suriah untuk membantu mereka. Kapan terwujud? Sebutlah 10 tahun lagi baru terwujud. Saya apakah baru dapat pahala setelah 10 tahun? Enggak. Dari sejak awal saya berniat, kalau saya mampu ikhlas, maka saya mendapatkan pahala yang sama. Berarti setiap hari itu saya kayak ngasih makan 100.000 pengungsi Suriah di Aleppo. Setiap hari. Keren kan niat tuh? Kenapa kita nggak melakukan hal yang sama? Kenapa kita nggak berniat aja kayak gitu? Saya akan ikut juga dengan program Ustadz Hanan. Walaupun sekarang saya belum bisa support dana, tapi insya Allah kalau saya ada dana nanti saya pasti akan ikut nyumbang. Saya juga akan funding dengan teman-teman saya. Niatin aja. Dengan niat aja, kita udah ngasih makan anak yatim di Suriah itu 100.000 orang daily, setiap hari. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kenapa kita nggak berniat yang banyak kebaikan-kebaikan? Kenapa kita kikir dalam niat? Belum lagi nanti kita niatkan yang lain-lain. Saya punya niat misalnya pengen banget dengan kita mendakwahi anak-anak muda, dengan kita bikin sebuah gerakan anak muda, suatu saat dari mereka lahir seorang pemimpin yang saya sering ulang-ulang, yang hafiz Al-Quran, yang takut kepada Allah, yang ngimamin kita sholat di Masjid Istiqlal, dan yang muazzinnya adalah wakil presiden, yang imamnya presiden. Kalau itu terwujud, lalu makmumnya seluruh Indonesia, itu kan keren banget ya. Kalau belum terwujud, saya tetap dapat pahala niat itu kalau masih ikhlas. Berniatlah sebanyak mungkin, berniatlah seluas mungkin. Jangan tanggung, enggak kalau 100.000 kegedean, udah aja 10 orang. Kenapa tanggung-tanggung? Memangnya buat kita rugi kalau kita niat 100.000 orang kita kasih makan, udah aja niat. Tapi nggak mungkin tercapai. Siapa bilang nggak mungkin? Banyak hal yang sekarang saya alamin secara pribadi dan bersama teman-teman di Pemuda Hijrah, itu kejutan loh dari Allah. Dulu mungkin kita anggap itu mimpi. Mimpi bisa pergi ke camp Suriah yang ada di Turki. Mimpi bisa dakwah ke anak-anak, teman-teman anak-anak muda bisa bareng-bareng. Mimpi bisa ini, bisa itu segala macam. Itu kayak mimpi, tapi Allah wujudkan. Kenapa? Intasdukillah yasdukka. Kalau kamu jujur kepada Allah, Allah juga akan jujur kepada kamu. Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum
tunaikanlah janji kalian kepada aku tunaikan janji aku kepada kalian. In tasduqillah yasdukka, jujurlah kepada Allah, Allah jujur kepada kalian. Ihfazillah yahfazka, jaga Allah, Allah jaga kalian. Fadhkuruni adzkurkum, ingat aku ingat kalian. Selalu kayak gitu, kaidahnya sama, walaupun redaksinya berubah-ubah. Yuk teman-teman, kita ta'addudun niyah, tajdidun niyah, perbanyak niat, perbaharui niat-niat kita. Berniatlah berbuat baik sebanyak mungkin semasa kita hidup. Saya mau gini, dari mulai berbuat baik kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga besar kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita, kepada dunia. Banyak niat yang baik. Selama itu belum terwujud, kita tetap dapat pahala satu kebaikan yang utuh. Kalau terwujud, maka semua kebaikan itu dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Gak ada ruginya. Yuk kita berakad dengan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga niat kita, jangan tergoda untuk sombong dan riya. Kalau sesekali tergoda karena yuwaswisu fi sudurinas, istighfar. Astagfirullahalazim, ya Allah maafkan saya. Ini bukan maunya saya, tapi kayak kegoda gitu, kepancing gitu. Astagfirullah. Allah mudah-mudahan mengembalikan kembali pahala yang tadi hampir kebakar oleh api riya dan sombong kita. Barakallah, mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk mencas iman kita dalam majelis-majelis seperti ini. Teman-teman, ini adalah taman surga. Taman surga yang di bumi itu cuma ada 2. Satu Raudhah yang ada di Madinah, di Masjid Nabawi. Yang kedua Majalisul Ilmi wal Ulama, majelisnya ilmu dan majelisnya para ulama. Kalau kita pengen ngerasain berkahnya taman surga yang didoakan oleh malaikat, yang diridhoi oleh Allah, yang Allah turunkan banyak rahmat. Seperti Allah turunkan rahmat ke dalam surga kan, Allah turunkan rahmat ke surga itu banyak banget ya. Lebih banyak daripada jumlah tetes air hujan yang turun ke bumi loh. Setiap hari Allah turunkan rahmat. Di mana tempatnya? Di dalam majelis ilmu. Sabarlah duduk dalam majelis ilmu. Kadang-kadang entertainnya membuat kita nyaman, kadang-kadang kurang entertain. Bukan, itu nggak masalah. Itu cuman gimmick, itu cuman packaging. Yang jelas di dalam majelis ini, selama kita masih duduk, Allah terus ngasih rahmat buat kita. Rahmat itu berkucuran buat kita itu kayak air hujan, turun dalam kebaikan-kebaikan hidup kita. Sampai kita bangkit, keluar dari tempat ini, baru berhenti rahmat itu. Ustaz, kalau gitu saya nggak akan keluar. Ya, rahmat juga ada di luar. Bisa dengan membantu orang lain, bisa dengan, bukankah nanti ada hadis, membantu, menyelesaikan hajat seseorang, itu lebih baik daripada itikaf di masjid selama 60 tahun. Masjid apa? Masjid Nabawi loh. Menyelesaikan hajat seseorang lebih baik daripada itikaf di Masjid Nabawi 60 tahun. Riwayat yang lain 80 tahun, artinya seumur hidup. Bukan berarti saya nggak akan hadir di majelis ilmu, bantu orang aja. Enggak. Kita lakukan sebanyak mungkin kebaikan. Fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Barakallah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam keikhlasan ya Allah. Tambahkan kami agar selalu mampu menjaga keikhlasan di dalam hati. Sabarkan kami agar tidak terpancing dengan godaan-godaan yang membuat kami riya ya Allah. Agar tidak terpancing untuk dipuji, agar tidak terpancing untuk dihargai, agar tidak terpancing ketika diremehkan, agar tidak terpancing ketika orang bertanya tentang kebaikan-kebaikan kami. Ya Allah, bimbing kami ya Allah, ajarkan kami ya Allah, bagaimana cara kami menjaga keikhlasan, menjaga amal-amal kami. Karena kami sadar ya Allah, amal kami cuma sedikit dan belum sempurna. Kalau yang sedikit dan penuh cacat itu juga sampai terjebak dalam riya, lalu apa yang akan kami bawa pulang ke kampung akhirat kelak ya Allah. Betapa rugi orang yang beramal soleh bertahun-tahun lamanya, hilang dalam hitungan menit gara-gara dia riya dengan kata-katanya ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari sombong dan riya. Kami berlindung kepadamu dari hawa nafsu dan bisikan syaitan. Ya muqallibal qulub, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan hati kami tergelincir setelah Engkau beri kami petunjuk ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami menjadi orang sombong justru setelah kami beramal soleh ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami menjadi orang yang merasa diri paling baik justru setelah kami bertaubat dan berhijrah ya Allah. Kadang kami merasa seperti itu. Ketika kami pulang dari masjid,
kami melihat teman kami duduk-duduk di jalan, kami kadang merasa bahwa diri kami lebih baik daripada mereka. Padahal tidak ada yang menjamin akhir hayat seseorang kecuali Engkau ya Allah. Kami pun tidak tahu apakah akhir hayat kami akan sebaik ini atau justru bertolak belakang dengan yang sekarang ya Allah. Bisa jadi saat ini kami beramal solih, tapi besok kami riak dan hanguslah semua pahalanya. Bisa jadi teman kami hari ini berbuat dosa, tapi besok mereka bertobat, maka mereka menjadi orang yang lebih Engkau cintai ya Allah. Ya Muqallibal Qulub, jaga hati kami ya Allah. Bimbing lisan kami ya Allah. Jangan biarkan setan menjebak kami di dalam riak dan sombong. Jaga amal kami ya Allah sampai akhir hayat kami, sehingga kami bisa bertemu dengan Engkau dengan membawa timbangan kebaikan-kebaikan yang Engkau ridhai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum